Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Nah, puji syukur kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini bersama saya, Prasetya Anggara, untuk mengajar sejarah peminatan, dan kita akan belajar selama 90 menit ke depan. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Atas nama Aldi. Nah, keterangannya apa? Baiklah, siswa-siswi sekalian, karena teman kita Aldi hari ini tidak turun, lebih baik kita mendoakan agar dia cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk di pembelajaran yang akan kita bahas nanti, maka baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas Andre untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, maka kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silahkan. Terima kasih, Andre, sudah memimpin doa untuk kita hari ini. Oke, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu sampah yang ada di sekeliling kita dan di bawah meja. Tolong dicek dulu. Oke. Kalau sudah, silakan kalian simpan dulu, nanti kita buang setelah pembelajaran sudah dimulai. Dan pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama poin yang pertama itu adalah menunjukkan sikap dan pandangan yang mencintai bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua itu adalah menganalisis pendapat para ahli tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah mengevaluasi informasi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanasri, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Baiklah, sebelum kita masuk kegiatan inti, Bapak mau bertanya, sebelumnya kita memasuki materi di bagian mana? Silahkan. Saya Pak, materi terakhir yang kita bahas sebelumnya adalah jenis-jenis manusia purba. Oke, baiklah, terima kasih Agnes sudah bisa menjawab untuk bagian materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan pada materi kita pada hari ini adalah asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, baik, ada yang tahu kaitan materi kita sebelumnya dengan materi kita pada hari ini? Silakan. Ya Pak, kita coba disebut juga dengan nenek moyang karena sampai banyak berubah. Baik, terima kasih Rafiq untuk jawabannya. Selanjutnya siapa lagi? Ada yang bisa jawab? Ya Pak, hubungannya adalah manusia purba disebut nenek moyang karena dia merupakan nenek moyang manusia. Oke, terima kasih Mustafa atas jawabannya. Nah, baiklah, itu tadi jawaban dari teman-teman kalian. Maka kita selanjutnya untuk memasuki ke bagian materi selanjutnya. Oke, sebagai pengantar untuk pada hari ini, pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Oke, baiklah, sebelum kita masuk kegiatan intinya, saya mau membawa kalian ke bagian salah satu pemikiran dulu, yaitu pernahkah kalian kira-kira berpikir kenapa bangsa Indonesia kok sama? Mulai dari kulit, warna rambutnya, habis itu budaya dengan bangsa Indonesia. Kenapa juga kita sama dengan kayak misalnya Malaysia, habis itu Singapura, tapi kita berbeda jauh dari bangsa Eropa. Nah, oleh sebab itu, daripada kita penasaran untuk bagian jawabannya, Bapak akan mengirimkan sebuah link video untuk kalian amati di bagian HP kalian masing-masing. Boleh kalian cek. Seperti sebuah pepatah sejarah, Historia Vitae Magistra. Dengan belajar sejarah, Anda akan menjadi orang yang bijaksana.
siswa-siswa sekalian, perkenalkan.
semua ada di bagian materi dan di bagian video. Menit lagi Pak, penugasan yang punya kelompoknya video yang sudah diamati tadi. Baiklah, sesuai dengan pengamatan kalian tentang video yang sudah Bapak paparkan tadi melalui link. Nah, di situ ada beberapa temuan tokoh tentang asal-usul nenek moyang. Nah, yang kita cari di sini untuk bagian permasalahannya itu adalah nenek moyang dari Melanesuit, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Selain dari isi video itu, nanti ada selembaran materi yang bisa untuk kalian dijadikan sebagai penambah wawasan kalian untuk mencari jawaban di bagian lembar-lembar LKPD dan untuk bagian presentasi kalian. Nah, nanti Bapak juga kirim untuk bagian link LKPD melalui HP Android kalian.
tulis saja kalau coba lihat cek di bagian di SMS. Di bagian itu. Bisa.
tadi itu ada nggak kira-kira sekitaran sekitar 20 berapa kayak gitu? Lebih 20 lah. Berarti kita tinggal ngambil 20 menitnya apa ya? Lebih kegiatan sebentar dulu kita lihat. Sambung mereka, sambung dulu biar habis segini aja Sampai esok. Gede. sekitar 2 jam seperempat. ini loh. Kita kemarin mulai Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya tentang kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang masih kurang paham bagaimana cara untuk mengisi di bagian APD yang ada di bagian link dan bagaimana caranya untuk mengirimnya kembali dan sebagainya. Saya harap kalian paham ya tentang hal yang demikian. Dan untuk selanjutnya, setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang kalian kerjakan, nanti satu persatu kalian maju untuk mempresentasikannya bagian kelompoknya masing-masing tentang kedatangan nenek moyang atau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 3 itu. Yang pertama itu adalah Melanda Sui, Proto Melayu, dan Nero Melayu.
pendapat ya kalau nggak salah. Potong Pak Arif di situ. Sedikit lagi waktunya.
Nah, untuk link LKPD-nya itu ada di HP sudah Bapak kirim dan silakan kalian buka. Ini selama berapa menit? PD. Baik anak-anak, apa semuanya sudah selesai? Tanya dulu untuk kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Kelompok 4 sudah siap? Siap. Kelompok 5 sudah siap? Siap. Kelompok 6 sudah siap? Siap. Baiklah, kalau misalnya sudah siap, kita akan presentasikan hasil dari pengamatan kalian melalui video dan materi yang sudah Bapak kasih tadi. Baiklah, untuk pertama maju itu adalah kelompok 1. Silakan kalian presentasikan tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Silakan. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Abna sebagai ketua, Saya Andre. Saya Ahmad Syafiullah. saya Agustina. Berdirinya kami di sini ingin prestasikan tentang persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Andre. Menurut para ahli bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina. Namun ada sejumlah teori lain juga yang mengemukakan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 5 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama teori Yunan, yang kedua teori of Taiwan, yang ketiga teori Nusantara, yang keempat teori of Afrika, yang terakhir teori menurut para ahli. Melannesuit, jalur migrasi kepulauan Indonesia pertama kali berasal dari ras Negroid atau Melannesuit. Dari Yunan, bangsa berkulit hitam ini bergerak menuju ke selatan memasuki Vietnam dan mencapai Nusantara. Suku bangsa Melannesuit diketahui membawa kebudayaan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan penduduk asli Indonesia saat itu. Kedatangan ras Melannesuit juga menandai dimulainya zaman Mesolitikum Batu Tengah Indonesia. Proto Melayu. Proses migrasi bangsa Melanosoid turut diikuti oleh bangsa Melayu yang datang dalam 2 gelombang. Gelombang pertama disebut Proto Melayu yang bermigrasi ke Indonesia pada 2000 sebelum Masehi. Mereka masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur barat yang Jalur barat. Yunan, Sungai Alwin, Seme, Nanjung Melaya, Sumatera, Jawa. Jalur timur, Yunan, Filipina, Indonesia, Sulawesi. Teori Melayu. Migrasi gelombang kedua revolusi Melayu disebut Teori Melayu yang timbul di Indonesia sekitar 50 cm. Teori Melayu adalah ras yang datang dari Tonkin atau Indo-Cina bagian utara kemudian masuk ke Indonesia. Melayu jalur barat yang kini lewat Semenanjung Melayu Sumatera dan kemudian tersebut ke seluruh wilayah Indonesia lainnya. Menurut sejarah nenek moyang bangsa Indonesia berimigrasi menggunakan perahu bercandik. Oke, baiklah kesimpulannya.
silakan dibacakan. Bangsa Diaspora Melayu merupakan kelompok nenek moyang bangsa Indonesia yang datang serta bangsa Afro Melayu. Mereka membawa serta peradaban yang lebih maju dan memberikan keterbatasan benar dalam pembentukan identifikasi dan kebudayaan Indonesia. Pengarahan mereka baik berupa penggalan arkeologi merupakan warisan budaya menjadi bukti penting akan sejarah. Pelajaran pendapatan Indonesia melalui pemahaman akan asal-usul nenek moyang. Ini kita dapat lebih menghargai dan memahami kekayaan budaya Indonesia yang ada saat ini. Oke, terima kasih. Silahkan ditutup dulu. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kelompok lain, apakah sudah jelas kelompok lain? Oke, kalau sudah jelas silahkan ketua kelompoknya untuk menutup kegiatan ini. Hanya itu yang bisa kami presentasikan, kurang dan lebih kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk selanjutnya untuk kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah asal-usul nenek moyang. Perkenalkan, saya Evan Christian dan rekan saya. Saya Yolanda sebagai ketua kelompok. Saya Agus Dendi. Saya Jasira dan saya Ayu. Baiklah, penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Imelda. Yang lain tolong diperhatikan ya teman-teman. Asal-usul nenek moyang, warna nenek moyang bangsa Indonesia menjadi budaya kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu asli perahu bercantik yang menjadi ciri khas kapal-kapal Persia zaman itu. Kemudian para penduduk ini menetap di salah satu wilayah di Nusantara dan disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Selanjutnya. Melanosoid, jalur migrasi kepulauan Indonesia pertama kali berasal dari ras Negroid atau Melanosoid dari Yunan. Bangsa berkulit hitam ini bergerak menuju ke selatan, memasuki Vietnam dan mencapai Nusantara. Suku bangsa Melanosoid diketahui membawa budaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan penduduk asli Indonesia saat itu. Selama di Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Proto-Melayu. Proses migrasi bangsa Melanosoid turut diikuti oleh bangsa Melayu yang datang dalam dua gelombang. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu yang bermigrasi ke Indonesia pada 2005 M. Mereka masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat Yunan, Sungai Alwin, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa. Jalur timur Yunan, Filipina, Indonesia, Sulawesi. Dodro Melayu. Migrasi gelombang kedua pun Melayu disebut Dodro Melayu yang tiba di Indonesia sekitar 500 SM. Dodro Melayu adalah ras yang datang dari Rongging atau Indochina bagian utara, kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yakni lewat Semenanjung Melayu, Sumatera, dan kemudian tergeser ke seluruh wilayah Indonesia lainnya. Menurut sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi menggunakan perahu bercadik. Oke, kesimpulannya. Oke, silakan. 5 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Teori Yunan. 2. Teori of Taiwan. 3. Teori Nusantara. 4. Teori of Afrika. 5. Teori menurut para ahli. Ada 3 jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanosoid 7000 SM, Proto Melayu 2005
2500 sm dan Deutero Melayu 1500 sm. Ya. Silakan tutup dulu. Nah, saya mau tanya dulu kepada kelompok saya, apakah sudah jelas untuk bagian penjelasan dari kelompok 2 atau ada yang ditanyakan? Kalau sudah jelas, silakan ditutup dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan kelompok yang lain. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Dan selanjutnya, baiklah kita akan lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alafi. Saya Karina Salsabila. Saya Muhammad Hussein Pratama. Saya Emarifin. Saya Muspira Usna. Kami akan mempresentasikan tentang asal-usul nilai moyang bangsa Indonesia. Akan dibacakan oleh Karina Salsabila. Bangsa Deutero Melayu merupakan salah satu kelompok nenek moyang bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan kebudayaan Indonesia. Mereka merupakan kelompok manusia yang datang setelah Proto Melayu dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah dan peradaban Nusantara. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai asal-usul jalur migrasi, ciri-ciri dan perkembangan bangsa Deutero Melayu di wilayah Indonesia. 1. Asal-usul dan jalur migrasi. Bangsa Deutero Melayu diyakini berasal dari daratan Asia Tenggara dan bermigrasi ke wilayah Nusantara pada sekitar 500 M. Mereka masuk wilayah Indonesia melalui jalur maritim yang meliputi wilayah Semenanjung Malaya, Sumatera Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, juga terdapat jalur darat yang melalui wilayah Asia Tenggara bagian utara. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri fisik dan budaya bangsa Deutero Melayu memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dengan bangsa Proto Melayu. Mereka memiliki kulit yang lebih terang dan rambut lurus sedikit bergelombang dan mengalami perkembangan yang signifikan. Mereka memiliki sistem pemerintah yang lebih kompleks seperti kerajaan yang berdiri di Nusantara. Peninggalan dan warisan bangsa Deutero Melayu meninggalkan banyak peninggalan bersejarah di wilayah Indonesia, contoh candi-candi Indo-Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Woro Jambi. 4. Pengetahuan terhadap kebudayaan Indonesia. Perkembangan bangsa, bahasa Deutero Melayu Ya. memberikan kontribusi besar dalam membentuk kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Kesimpulan, bangsa Deutero Melayu merupakan kelompok nenek moyang bangsa Indonesia yang datang setelah bangsa Proto Melayu. Mereka membawa serta peradaban yang lebih maju dan memberikan kontribusi benar dalam pembentukan identitas dan kebudayaan Indonesia. Peninggalan mereka, baik berupa peninggalan arkeologi maupun warisan budaya, menjadi bukti penting akan sejarah panjang peradaban Indonesia. Melalui pemahaman akan asal-usul nenek moyang ini, kita dapat lebih menghargai dan memahami kekayaan budaya Indonesia yang ada saat ini. Oke, terima kasih ya. Itu ya tadi dari penjelasan dari kelompok 3. Dan saya mau bertanya dulu untuk kelompok yang lain, apakah sudah jelas untuk bagian presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3? Jelas. Jelas. Nah, oleh sebab itu silakan kalian tutup dulu. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini mempresentasikan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Dan oke, setelah kelompok 3 tadi, saya persilakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan presentasinya. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang ras nenek moyang yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Reva Agustina sebagai moderator. Di samping saya Nur Halimah, saya Niara Badani, saya Nusifah, saya Rita Agustin. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang ras nenek moyang yang ada di Indonesia yang dibacakan oleh Melanesians. Melanesians adalah salah satu ras yang dimediami Indonesia. Ras ini kebanyakan ditemukan di daerah Indonesia, bagian timur dengan ciri khas yang memiliki kulit yang sangat agak gelap. Penamaan Melanesians berarti dari dua suku, kata Yunani yaitu melano yang artinya gelap dan suit yang artinya penampilan. Ras ini merupakan subras Negroid yang mana secara umum terdapat 3 ras mayor yaitu Negroid, Coslead, dan Melaquid. Asal usul dan persebaran ras Melanesians datang ke Indonesia sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi. Saat menunjang zaman es, pada zaman tersebut suhu turun ke titik freezing sehingga membuat perairan laut membeku. Ras ini bermigrasi dari Asia ke Onensia, tepatnya ke wilayah Papua dan benua Australia, yang saat itu masih menjadi suatu daratan. Selain kewilayahan Papua dan Australia, banyak Melanesians juga menyebar ke beberapa wilayah seperti Bismarck, Fiji, Smolon, Vanuatu, Papua, Guinea. Di Indonesia sendiri, persebaran tertinggi dibandingkan dengan lainnya. Diperkirakan terdapat 70% ras Melanesians yang menempati wilayah Papua. Adapun 30% lainnya ditemukan di sekitar Papua. Misalnya Papua Nugini. Proses persebaran ini juga disebabkan adanya migrasi yang dilakukan penduduk Yunani ke Nusantara pada 2000 tahun sebelum Masehi. Dalam perkembangan ras Melanesians merupakan percampuran dengan ras Melayu di Indonesia. Pencampuran dari ras Melayu dengan ras Melanesians sehingga menjadi keturunan Melanesians Melayu sekarang ini banyak tersebar di wilayah NTT dan Maluku. Ciri-ciri ras Melanesians: kulitnya berwarna gelap, rambutnya keriting dan gelap, bibir tebal, postur tubuh tegap, hidung lebar, tinggi sekitar 160 cm sehingga 170 cm. Peninggalan Melanesians bangsa Indonesia memiliki beberapa peninggalan budaya, seperti contohnya dalam hal mata pencarian. Biasanya mata pencarian penduduk yang tinggal di daerah pantai adalah berupa ikan. Mereka juga memiliki tempat tinggal terbentuk pungur, sedangkan ras Melanesians yang tinggal di sungai, rawa, danau, dan lembah pada umumnya bermata pencarian berburu dan menyimpulkan hasil hutan. Silakan selanjutnya. Proto Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Ras ini masuk ke Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Proto Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan penghuni Nusantara saat ini. Adapun buktinya adalah banyaknya peralatan yang terbuat dari batu yang dihasilkan sudah
Jawa, Bugis, kemudian juga suku Aceh, Bali, Betawi, Makassar, Melayu, Minahasa, Sunda, dan Madura. Jalur dan persebaran Delta Melayu. Delta Melayu adalah khas Australia yang datang dari Yunan, Cina Selatan, kemudian masuk ke Indonesia pada sekitar 500 sebelum Masehi. Dari Yunan, mereka menuju Indonesia bagian utara dan masuk ke Indonesia menggunakan perahu melalui jalur barat. Adapun jalur yang dilalui adalah Vietnam, Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, Jawa, dan kemudian disebarkan ke wilayah Indonesia yang lainnya. Ciri Delta Melayu: rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata putih, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang. Tulang rahang lebih kecil dari Delta Melayu, tubuhnya cenderung kecil. Peninggalan Delta Melayu: kapak corong, cenderasa, mekara, moko, bundu budak, rejana pugu, mikir, dolimen, kubur batu, sarkofagus. Kesimpulan, persebaran ras di Indonesia sudah dimulai sejak zaman es. Pada zaman es, wilayah Indonesia bagian barat bersatu dengan benua Asia, sedangkan daerah bagian timur bersatu dengan benua Afrika. Pada masa itu, telah tersebar dua ras di Indonesia, yaitu ras Mongoloid dan Australoid. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2000 sebelum Masehi mulai terjadi migrasi atau perpindahan ras dari berbagai wilayah dunia ke kepulauan Indonesia seperti ras Negroid dan ras Wedoid. Kemudian bermigrasilah ras Proto Melayu atau Melayu tua. Ciri ras ini adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Ras ini termasuk ras Mongoloid atau subras Melayan Mongoloid. Berasal dari daerah Yunan atau Asia Tengah. Masuk ke Indonesia melalui Hindia Belakang, Vietnam, atau Indochina Baru. Selanjutnya ke Indonesia pada sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada ras sebelumnya. Hal ini ditandai dengan kemahirannya dalam bercocok tanam. Di Indonesia, ras ini menyebar melalui dua jalur sesuai jenis kebudayaan Neolitikum yang dibawanya. Yang pertama, jalur barat. Melalui jalur barat dan membawa kebudayaan berupa kapak persegi, mereka menempuh jalur darat dari Yunan menuju Semenanjung Melayu melalui Thailand. Selanjutnya menuju ke Sumatera, Jawa, dan Bali. Ada pula yang menuju Kalimantan dan berakhir di Nusa Tenggara. Itu sebabnya di daerah tersebut banyak ditemukan peninggalan berupa kapak persegi atau beliung persegi. Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur ini adalah masyarakat atau suku Batak, Nias, Mentawai, suku Dayak, dan suku Sasak. Kemudian dari jalur timur, melalui jalur timur dan membawa kebudayaan berupa kapak lonjong dan menempuh jalur laut dari Yunan, menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, kemudian ke daerah Sulawesi, Maluku, dan ke Irian, Papua. Selanjutnya sampai ke Australia. Peninggalan kapak lonjong banyak ditemukan di Papua. Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur ini adalah suku Toraja, suku Papua, suku Ambon, dan suku Ternate. Migrasi yang ketiga yaitu Delta Melayu atau ras Melayu Muda. Bangsa Melayu Muda memasuki kawasan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Mereka masuk melalui jalur barat, yaitu melalui daerah Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera, dan tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Kebudayaan mereka lebih maju daripada bangsa Proto Melayu. Mereka telah pandai membuat benda-benda logam atau perunggu. Kepandaian ini lalu berkembang menjadi membuat besi. Kebudayaan Melayu Muda ini sering disebut kebudayaan Dongson. Nama Dongson ini disesuaikan dengan nama daerah di sekitar Teluk Tonik, Vietnam, yang banyak ditemukan benda-benda peninggalan dari logam. Daerah Dongson ini
Mesir sebagai tempat asal bangsa Melayu muda sebelum pergi menuju Indonesia. Hasil-hasil kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia diantaranya kapak corong, nekara, dan bejana perunggu. Keturunan bangsa Dato Melayu ini selanjutnya berkembang menjadi suku-suku tersendiri, misalnya Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, dan Minang. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 ras nenek moyang kita mengenai Swift, yang akhirnya di situ ada Negroid dan sebagainya berkulit hitam yang datang ke bagian Indonesia bagian timur, ada juga Proto Melayu dan Negroid Melayu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Nah, cukup jelas dan mungkin dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah baiklah, silakan kalian tutup untuk kelompok 4. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke baiklah, sebelum kita melanjutkan ke kelompok 5, alangkah baiknya kita refresh dulu otak kita supaya kita tetap semangat. Oke, semuanya masih semangat? Semangat, luar biasa. Oke, terima kasih bagi kelompok 4 tadi yang sudah mempresentasikan begitu jelas dan cukup baik. Dan kita lanjutkan selanjutnya untuk kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dari penguatan video dan materi yang sudah Bapak berikan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan persebaran nenek moyang. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Samira sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saludin. Silakan. Perkenalkan, nama saya Syafianor. Perkenalkan, nama saya Kumaria. Perkenalkan, nama saya Sujandreni. Dan dibacakan oleh saya. Malensu, jalur migrasi ke Kepulauan Indonesia pertama kali berasal dari ras Negroid atau Malensu. Dari Yunan, bangsa berikut berkulit hitam ini bergerak menuju ke selatan, memasuki Vietnam dan mencapai Nusantara. Suku bangsa Malensu diketahui membawa kebudayaan yang sedikit lebih tinggi dengan kebudayaan penduduk asli Indonesia saat itu. Keragaman ras Malensuit juga menandai kemudian suku batu tengah di Indonesia. Selama di Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Syafianor. Proto Melayu. Proses migrasi bangsa Melanesiaid turut diikuti oleh bangsa Melayu yang datang dalam 2 gelombang. Gelombang pertama disebut Proto Melayu yang berimigrasi ke Indonesia pada tahun 2000 silam. Mereka masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur barat atau Yunan, Sungai Alwin, Semenanjung Melayu, Sumatera Jawa. Jalur timur, Yunan, Filipina, Indonesia, Sulawesi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Kumaria. Detro Melayu, migrasi gelombang kedua rukun Melayu disebut Detro Melayu yang tiba di Indonesia sekitar 500 SM. Detro Melayu adalah ras yang datang dari Pengcin atau Indochina bagian utara, kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yakni lewat Semenanjung Melayu, Sumatera, dan kemudian disebar ke seluruh wilayah Indonesia lainnya. Menurut sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi menggunakan perahu berkadit. Menurut kesimpulan dari kelompok kami, nenek moyang bangsa Indonesia sebagian besar penduduk Indonesia termasuk ke dalam ras Australesia maupun rukun Melayu. Namun banyak yang mengatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari Cina. Ada juga yang mengatakan nenek moyang kita berasal
berasal dari Melayu, Taiwan, bahkan dari Afrika. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Dan dari kelompok lain, apakah sudah jelas untuk penjelasan temannya? Kalau sudah jelas, silakan kalian tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila salah kata atau ucapan. Sekian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok 6. Silakan kalian mempresentasikan hasil temuan kalian dari hasil pengamatan video maupun materi yang sudah kalian amati. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kehidupan awal nenek moyang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq sebagai ketua kelompok. Saya Siva Yulia. Saya Mustafa. Saya Putri Syariani. Saya Marvel. Asal usul nenek moyang. Konon nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu ahli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal di Indonesia zaman itu. Kemudian para penduduk ini menetap di salah satu wilayah di Nusantara dan disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Melanesuit, jalur migrasi kepulauan Indonesia pertama kali berasal dari ras Negroid atau Melanesuit dari Yunan. Bangsa berkulit hitam ini bergerak menuju ke selatan, memasuki Vietnam dan mencapai Nusantara. Suku bangsa Melanesuit diketahui membawa kebudayaan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan penduduk asli Indonesia. Saat itu, selama di Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kota Melayu, proses migrasi bangsa Melanesuit turut diikuti oleh bangsa Melayu yang datang dalam dua gelombang. Gelombang pertama disebut Proto Melayu yang bermigrasi ke Indonesia pada 200 SM. Mereka masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat Yunani Sungai Alwin, Semenanjung Melayu, Sumatera Jawa, jalur timur Yunan, Filipina, Indonesia, Sulawesi. Detro Melayu, lintasi gelombang kedua lumpuh Melayu disebut Detro Melayu yang tiba di Indonesia sekitar 50 SM. Detro Melayu adalah ras yang datang dari Turki atau Indo-Cina bagian utara. Kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yakni lewat Semenanjung Melayu, Sumatera, dan kemudian tersebut ke seluruh wilayah Indonesia lainnya. Menurut sejarah nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi menggunakan perahu bercadik. Kesimpulan, ada 3 jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanesuit 70 SM, Proto Melayu 2500 SM, dan Detro Melayu 1500 SM. Itu ya untuk bagian kesimpulan dari Proto Melayu, Detro Melayu, Melanesuit. Itu dari kelompok 6. Terima kasih untuk kelompok 6. Dan saya mau tanya untuk dari kelompok lain, apakah presentasi dari kelompok 6 sudah jelas? Kalau sudah jelas, dipersilakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah kalian paparkan tadi melalui pengamatan video yang sudah kalian tonton melalui link videonya, dan kalian sudah diberikan materi untuk membahas tentang kesimpulan, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia melalui ras Melanesuit, Proto Melayu, dan Detro Melayu, mulai dari kelompok
1 sampai kelompok 6 sudah memaparkan tadi. Dan untuk bagian kesimpulan semua, yaitu adalah sebagai generasi bangsa, pastinya kita harus mengetahui bagaimana sejarah dari teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, hal tersebut bertujuan agar kita bisa belajar lebih banyak hal ya. Hal ini mengenai perkembangan corak hidup bangsa Indonesia atau keturunan kita pada yang akan datang. Karena menurut saya pada zaman sekarang itu perbedaannya dengan orang zaman dulu. Kalau misal zaman orang dulu itu secara rinci pengetahuannya tentang asal-usul nenek moyang. Dan sekarang itu kalau bisa kita kembangkan lagi bagaimana caranya kita mengetahui perkembangan asal-usul nenek moyang kita, terutama tentang ras-ras ras-ras yang ada di wilayah bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, menurut saya itu dulu sampai di sini, dan di sini saya akan memberikan soal untuk kalian latihan di rumah. Nanti kalian bisa kumpulkan melalui Classroom ataupun WhatsApp di bagian grup. Nah, baiklah anak-anak, itu sudah saya kirim. Untuk soalnya nanti kalian kerjakan di rumah. Dan untuk bagian LKPD-nya nanti kalian kumpulkan di bagian WhatsApp ataupun ke bagian Classroom. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini, dan saya akan memberikan motivasi buat kalian tetap semangat belajar dan tetap giat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Semangat. Baiklah, itulah materi yang kita pelajari setelah kita mengamati video maupun link yang sudah kalian buka dan kalian paparkan melalui presentasi tadi. Juga berakhir pula untuk bagian pertemuan kali ini. Namun sebelumnya saya menginformasikan kegiatan pada pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, itu tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan Andre untuk mewakili teman-temannya di depan untuk melakukan doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Andre. Silakan. Baik, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, maka siswa boleh pulang dan selamat siang. Siang.